Tentang memaafkan yang paling berat, tapi paling menyembuhkan. Dari luka itu, muncul rasa amarah, benci, bahkan dendam yang kusimpan bertahun-tahun. Memaafkan membuka pintu terkabulnya doa. Memaafkan mempercepat konsekuensi dari Allah bagi mereka yang berbuat zalim kepada kita. Semakin lama aku menyimpan amarah itu, semakin aku sadar yang paling tersiksa itu bukan mereka, tapi aku, diriku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan aku, Risma Kiraina, di Dailer Channel. Kalau kamu bertemu dengan video ini, percayalah, ada pesan yang ingin Allah sampaikan untuk kamu. Di channel ini, kita belajar sembuh, tumbuh, dan semakin dekat dengan Allah. Kalau di video sebelumnya, kita bicara tentang memaafkan diri sendiri. Hari ini, aku mau ajak teman-teman bicara tentang memaafkan yang paling berat tapi paling menyembuhkan, yaitu memaafkan orang yang membuatmu terluka begitu dalam. Setiap orang pasti pernah sakit hati, baik karena perkataan atau perbuatan orang lain. Ada yang sakitnya ringan, misalnya ada teman kita yang lupa nggak balas chat kita, atau ada orang yang tanpa sengaja berkata kalimat yang bikin nggak enak hati. Biasanya, kalau kita diberi penjelasan atau orang itu minta maaf, hati kita bisa lebih cepat menerima dan memaafkan. Tapi, kalau lukanya terlalu dalam, memaafkan nggak mungkin bisa terjadi hanya dalam hitungan hari. Aku pun pernah merasakannya. Kalau kalian simak dari cerita aku di awal channel aku, di video pertama, aku pernah merasakan dihianati, diperlakukan tidak adil, dihancurkan oleh orang yang justru aku percaya. Dari luka itu muncul rasa amarah, benci, bahkan dendam yang kusimpan bertahun-tahun. Semua itu bukan sengaja aku simpan, tapi karena hatiku terlalu sakit. Menyimpan semua rasa itu sungguh melelahkan. Setiap kali kenangan itu muncul, dadaku terasa sesak, nafasku berat, dan anehnya, ketika aku belum bisa memaafkan peristiwa-peristiwa itu, seringkali tiba-tiba muncul di dalam ingatanku. Seperti sebuah rekaman film yang terus diputar. Adegan demi adegan, orang-orangnya, semuanya terlihat begitu jelas di kepalaku. Aku berusaha tak memikirkannya, tapi pikiranku sulit untuk aku kendalikan. Aku menjadi lebih sensitif, energiku terkuras, hatiku lelah, dan hidupku kehilangan ketenangan. Aku sering dengar, menyimpan marah dan dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Tapi saat itu, memaafkan terasa mustahil untukku. Apalagi bukan hanya padaku, tapi juga sudah melukai anak-anakku. Dalam perjalanan sembuhku dari luka, aku menemukan 5 mindset yang membuat hatiku lebih ringan untuk memaafkan. Yang pertama, memaafkan bukan berarti harus melupakan. Yang kedua, memaafkan bukan berarti mereka layak, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Yang ketiga, memaafkan membuka pintu terkabulnya doa. Yang keempat, memaafkan mempercepat konsekuensi dari Allah bagi mereka yang berbuat zalim kepada kita, tanpa perlu mendoakan keburukan untuk mereka. Yang kelima, mendoakan kebaikan untuk mereka, maka Allah akan melimpahkan banyak kebaikan untukku.
Kita bahas mindset pertama, memaafkan bukan berarti harus melupakan. Memaafkan memang tidak mudah. Di balik kata maaf, ada air mata, ada rasa kecewa, dan rasa hancur. Dulu aku berpikir, memaafkan berarti harus melupakan semuanya. Sampai suatu hari, aku mendengar kalimat yang mengubah cara pandangku, yaitu memaafkan tidak harus melupakan. Selama ini, aku merasa berat untuk memaafkan. Karena aku pikir, aku harus melupakan semua peristiwa itu. Padahal nyatanya, kita manusia, kita gak bisa menghapus memori. Dan sejak aku paham bahwa memaafkan bukan berarti harus melupakan. Memaafkan bukan berarti kita harus akrab lagi. Kita tetap boleh menjaga jarak dari orang yang berpotensi menyakiti kita lagi. Karena ternyata menjaga hati pun bagian dari ibadah. Dari situlah langkahku terasa jadi lebih ringan. Aku mulai belajar melepaskan sedikit demi sedikit rasa luka yang ada di dalam diriku. Mindset yang kedua, memaafkan bukan berarti mereka layak, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Dulu aku sering bertanya, kenapa aku harus memaafkan mereka? Bukankah mereka yang merusak hidupku? Aku gak mungkin bisa memaafkan mereka. Aku sudah enggan untuk bertemu, apalagi menyapa. Tapi semakin lama aku menyimpan amarah itu, semakin aku sadar yang paling tersiksa itu bukan mereka, tapi aku, diriku sendiri. Hati ini jadi berat, wajah muram, doa-doa terasa terhalang. Aku jadi teringat kisah Rasulullah ketika Fatu Makkah. Beliau punya kesempatan untuk membalas semua orang Quraisy yang dulu menyiksa, melukai, bahkan mengusir beliau. Tapi apa yang beliau katakan? Pergilah kalian, kalian bebas. Masya Allah, kalau Rasulullah saja mampu memaafkan, siapa aku untuk terus memelihara dendam ini? Dan saat itu aku berkata pada diriku sendiri, sudah cukup, aku berhak bebas dari luka ini. Aku memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Memaafkan itu butuh proses, bukan instan. Aku menangis lama sekali setiap malam, selama berbulan-bulan. Bukan karena aku lemah, tapi akhirnya aku berani memutuskan untuk melepaskan semua amarah dan luka yang ada di dalam hatiku. Dalam doa aku berkata, ya Allah, Engkau tahu rasa sakitku. Aku lepaskan semua marah dan dendam yang ada di hatiku. Dan aku serahkan semua rasa sakit ini padamu ya Allah. Aku tidak mampu membalas, tapi aku tahu Engkau seadil-adilnya hakim. Aku ingin hatiku lapang, hidup dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Aku diciptakan begitu berharga, dan aku memilih untuk bahagia ya Allah. Dan benar, sejak aku sedikit demi sedikit belajar memaafkan dan melepaskan, di situ aku merasakan ada cahaya yang terbuka sedikit demi sedikit di hatiku. Aku bisa tersenyum lagi, dan hatiku terasa lebih lapang. Aku sadar
Ternyata memaafkan bukan hadiah untuk orang lain, tapi hadiah terbesar untuk diriku sendiri. Cinta pada diri sendiri berarti menjaga hati, menjaga jiwa, agar tidak terus diracuni oleh amarah dan dendam. Aku sadar, memaafkan itu bukan tentang mereka, tapi tentang aku, tentang hati yang ingin merdeka, bukan terus dipenjara oleh rasa amarah dan dendam. Ternyata ada hal-hal luar biasa yang aku temukan saat belajar memaafkan. Untuk mindset ketiga sampai kelima akan aku bahas di part kedua. Nanti kita akan tahu bagaimana memaafkan bisa membuka pintu doa, menghadirkan balasan langsung dari Allah, membuka pintu rezeki selebar-lebarnya, dan kita akan tahu bagaimana tanda hati kita ketika benar-benar sudah memaafkan. Jangan lewatkan ya. Terima kasih udah nemenin aku sampai di akhir video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan video aku berikutnya. Insya Allah, di setiap video kita belajar untuk sembuh, untuk tumbuh, dan untuk semakin dekat dengan Allah. Jadilah obat untuk lukamu sendiri. Aku, Risma Kiraina, The Healer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.